dari lanjutan laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 zona Asia di grup C. Indonesia kembali membuat kejutan dengan menahan imbang peringkat 4 Asia, Australia dengan skor 0-0. Kemudian Arab Saudi berhasil meraih kemenangan atas Cina dengan skor 2-1. Dan Jepang kembali tampil perkasa dengan melumat Bahrain 5-0 di kandangnya. Dalam klasemen sementara di grup C, Jepang berada di peringkat pertama dengan 6 poin, sedangkan Indonesia di peringkat keempat dengan 2 poin. Di laga ketiga pada bulan Oktober nanti, Indonesia akan menghadapi Bahrain, Jepang menghadapi Arab Saudi, dan Australia menghadapi Cina. Sedangkan Indonesia baru akan menghadapi Jepang pada bulan November mendatang. Dan inilah sejumlah komentar-komentar dari fans Jepang melihat penampilan timnas Indonesia saat menghadapi timnas Australia. Jika Anda menganggap enteng Indonesia, kemungkinan besar Anda akan menderita. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan tersapu. Mereka adalah kekuatan tempur naturalisasi Belanda, jadi mereka sangat bersemangat. Indonesia punya citra buruk karena presidennya mengkhianati Jepang. Kiper Indonesia bagus. Indonesia berpeluang berada di posisi ketiga atau keempat. Saya tidak berpikir Indonesia terlalu kuat. Australia bukan Asia, slot partisipasi telah diperluas, jadi segeralah kembali ke Federasi Sepak Bola Oseania. Saya kira mereka berpikir mereka punya peluang karena jumlah slot di Asia bertambah. Anda harus berhati-hati dengan Indonesia. Dari yang saya lihat, Bahrain dan Indonesia mungkin akan bersaing memperebutkan posisi keempat. Dengan kata lain, mustahil bagi lawan manapun untuk lengah. Semua tim telah mencapai babak kualifikasi terakhir. Indonesia meraih 2 poin dari 2 pertandingan berturut-turut melawan Arab Saudi dan Australia. Bagaimanapun, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Australia telah kehilangan kekuatan dalam beberapa tahun terakhir, namun kesenjangan tingkat di Asia semakin menyempit, sehingga tidak ada negara yang dapat diremehkan. Indonesia juga mengalahkan Korea Selatan di Piala Asia U23. Anehnya, saya rasa saya akan mampu melewati posisi ketiga sebagai kuda hitam dan lolos ke babak kualifikasi terakhir. Indonesia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya tidak menyangka Australia hanya mendapatkan 1 poin dari 2 pertandingan. Apakah Australia setara dengan Indonesia? Ini grup yang mudah dimenangkan untuk Jepang. Grup C terasa seperti 1 kuat dan 5 lainnya lemah. Mereka bagus dalam menyerang di Indonesia dan di Piala Asia, tapi rasanya sudah membaik dengan masuknya kiper baru dari Amerika Serikat. Faktanya peringkat FIFA tidak mewakili kekuatan saat ini. Indonesia mungkin yang paling merepotkan. Bukannya mereka tidak bisa bersaing, tapi mungkin mereka tidak bisa meraih lebih dari 5 poin. Mengingat Qatar juga bermain imbang dengan Korea Utara, saya rasa lebih baik berhati-hati. Mungkin lebih baik melupakan peringkat FIFA. Saya ingin Indonesia bermain di Piala Dunia. Jika negara Asia Tenggara pertama kali tampil di Piala Dunia, sepertinya masa depan sepak bola Asia akan menarik. Indonesia sudah mencapai hasil terbaik yang bisa mereka capai secara realistis, bermain imbang dengan Australia dan Arab Saudi. Antusiasme masyarakat Indonesia sungguh luar biasa. Meski akurasi passing dalam struktur serangan mereka masih buruk, namun luar biasa mereka mampu menyudutkan Australia sejauh ini. Jepang mengalahkan Indonesia 3-1 di Piala Asia terbaru, jadi menurut saya tidak perlu terlalu takut. Saat itu sepertinya tim ini sebagian besar terdiri dari pemain naturalisasi Belanda. Australia entah bagaimana sedang naik selalu seperti itu, meski begitu kemajuan Indonesia sungguh luar biasa. Menurutku ini bukan hasil pertandingan antar tim yang peringkatnya terpaut lebih dari 100 peringkat. Indonesia tiba-tiba menjadi lebih kuat dengan mencari pemain berkewarganegaraan ganda keturunan Belanda. Saya senang Indonesia menjadi lebih kuat. Saya pikir Indonesia diremehkan. Ini adalah tim yang berjalan dengan baik dan sedang naik daun. Perlukah kita memuji Indonesia?
besar sekali meraih poin dari Arab Saudi dan Australia. Indonesia akan melakukannya, ini yang bikin babak kualifikasi final jadi menarik. Saya baru bisa menonton babak kedua, tapi Indonesia adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Apakah Australia menjadi lebih lemah atau Indonesia menjadi lebih kuat? Kita tidak akan tahu sampai kita benar-benar berjuang. Indonesia sama kuatnya dengan Jepang. Jepang harus berperang seolah-olah mereka lebih rendah. Semoga beruntung Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia sedang bekerja keras. Apakah Indonesia kuat ataukah Australia lemah? Rasanya seperti saya sedang menonton sepak bola rumput. Indonesia lebih kuat dari perkiraan saya. Banyak pemain yang bermain di liga luar negeri. Saya menonton pertandingannya dan Australia terlalu buruk. Itu sebagian karena lapangan yang buruk, tapi mereka terlalu buruk. Itu adalah pertandingan yang membosankan di mana Australia hanya mengoper bola tanpa memberi mereka peluang. Kuota Oseania Australia ditingkatkan menjadi 1,5, jadi akan lebih baik jika mereka kembali ke Oseania. Toh Australia tidak sekuat yang saya kira, sudah cukup melemah, malah Indonesia yang lebih menjadi ancaman. Memang benar Indonesia tampil apik, namun jika tidak meraih 3 poin, maka peringkatnya tidak akan bisa naik. Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi dan Australia yang merupakan lawan tangguh bagi Jepang. Di Indonesia, sebagian besar pemain yang bermain untuk tim-tim Eropa merupakan pemain naturalisasi, berbeda sekali dengan tim Indonesia 5 tahun yang lalu. Ini rumahnya Indonesia kan, saya lebih mementingkan kondisi rumput dibandingkan hasil pertandingan. Saya kaget melihat betapa apiknya timnas Indonesia, mungkin karena jumlah pemain naturalisasi keturunan Belanda semakin bertambah. Saya tidak mengira Australia akan kesulitan. Indonesia tidak lemah, ada peluang bagus mereka bisa lolos ke babak kualifikasi. Namun hampir tidak ada pemain yang berpenampilan Indonesia, semuanya legiun asing. Bagi Indonesia, meski tak lolos 2 peringkat teratas, namun jika finish di peringkat 3 atau 4, mereka bisa mengincar Piala Dunia dari babak playoff. Meskipun kemampuan individu Indonesia lebih rendah, mereka adalah tim yang bagus yang bekerja keras.